Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Yang kedua, di sini figur-figur yang boleh dibilang, wah ini mah bukan fine, Pandu profesional, Rosan profesional, ya kan, Erik profesional. Tapi biar bagaimana tidak bisa terlepas dari memang political event, ya kan? Ya Rosan kan ketua TKN Prabowo, ya kan? Erik ketua TKN-nya Jokowi dulu, Pandu adalah keponakannya Pak Luhut, LBP, ya kan? Nah ini kan market curiga, come on man. Ya kan, ini jadi sebenarnya saya ulang lagi, pertanyaannya, is this a business entity atau a political game? Kan gitu. Nah, oleh karena itu langsung drop semua, dibuang bos. Itu puluhan persen saham-saham bank terdiskonto, ya kan? Jatuh, ya kan? Begitu juga saham Telkom. Karena apa? Kembali lagi, institusinya itu sendiri cacat. Satu. Yang kedua, nama-nama yang ada di dalam institusi itu sendiri di mata market tidak kredibel. Ya, jadi makanya saya bilang, nah sekarang kan masalahnya begini menjadi, ini ibarat bayi, ya, kan udah ketuk palu ini, ibarat bayi ini udah lahir, ya kan, nggak bisa lagi dong dimasukin ke perut emaknya, kan gitu, ya kan ya, nggak mungkin lah, given. Nah, bayi ini kalau menurut saya, yang lahir ini adalah bayi yang cacat. Ya kan, karena penolakan dari market, ya kan, bayi yang cacat. Tinggal masalahnya bagaimana kita memikirkan untuk mengoperasi bayi yang cacat ini supaya menjadi normal, kan begitu, ya kan? Nah ini yang harus dipikirkan, gitu loh ya. Jadi ide mendirikan Danantara kembali lagi adalah ide yang cacat, sebab kita tidak, kalau dibilang katanya kita ini dengan aset 14.000 triliun. Ya kalau isinya busuk semua gimana sih? Ya kan? Yang sehat kan gini, Mas. Kalau total aset 14.000 triliun, sementara pembayaran dividen cuma 81 triliun, berarti return on asetnya itu cuma 0,7-0,6%. Come on man, mana ada aset yang bagus, return on asetnya adalah 0, di bawah 1%, kan nggak masuk akal. Artinya apa? Dari ROA-nya aja kita udah tahu bahwa isinya busuk semua, kan gitu. Yang sehat kan cuma bank itu kan, ya kan. Nah PLN pun boleh dibilang membagi subsidi, dan Pertamina membagi subsidi, membagi dividen, tidak terlepas daripada bukunya hijau karena subsidi. Kan gitu, ya kan, siapa yang mau minjemin duit, ya kan. Nah itu udah nggak masuk akal menurut saya ya. Jadi yang penting nih kepada teman-teman, terutama yang percaya bahwa Danantara akan menjadi the driver of economic growth kita, yang perlu dipahamin gini Pak, ya, di dalam Temasek atau super holding semacam Temasek itu bukan aset yang matters, apalagi aset yang busuk. You have cash or not? Cash or not. Makanya ide saya pertama saya bilang, sebelum membentuk super holding, semua BUMN ini dibikin dulu sehat, ya kan? Begitu mereka udah kinclong bukunya, baru ada kebutuhan membentuk super holding. Itulah sejarah Temasek. Yang kedua, ini lucu. Seed capital modal awalnya diambil dari APBN kan, yang dipotong itu kan katanya tuh 200 triliun apa 300 triliun. Nah Temasek nggak boleh loh mengucurkan uang kepada company atau Singapura nggak boleh negaranya mengeluarkan uang untuk Temasek, nggak boleh PMN. Artinya ini business entities public private di mana pemerintah memang punya sahamnya, ya. Tapi nggak boleh ikut campur di dalam bisnis activity-nya, ya kan? Nah, setelah kita pahami itu, tiba-tiba muncul kasus Pertamina. Ya kan? Wih, itu 1.000 triliun kalau nggak salah, total corruption-nya. Ya kan? Ya, siapa yang percaya dengan kasus kayak begini? Yang mau masuk ke Danantara gitu. I want to invest my money di Danantara dengan kasus kayak begini. No one was. Please believe me. Ya, malah saya takutnya ini jadi bencana. Bukan menjadi the new driver of economic growth, ya. This will be a bencana. Ingat 1MDB di Malaysia, ya kan?
Itu bos bencana bos, ya kan? Apalagi sama ya ininya ya wewenangnya kan langsung presiden kan masuk kemari ya kan. Waktu itu di sana 1MDB juga Najib Razak kan begitu perdana menterinya ya. Saya kembali lagi tetap mengatakan we should be cautious of this Danantara. Maka saya harapkan podcast kayak seperti ini saya dengan Pak Antoni yang boleh dibilang to a great extent we understand it, ya kan, memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya kan, harus hati-hati dengan Danantara. Waktu Pak Ferry di TKN, Prabowo Gibran, itu sekuat apa perjuangan Pak Ferry untuk katakan opus terhadap gagasan Danantara Super Holding ini? Gini, yang namanya Dewan Pakar itu kan istilahnya nggak semua orang dilibatkan kan, tergantung kebutuhan masing-masing gitu kan ya. Itu manusiawi gitu kan. Misalnya Mas, Pak Tony sama saya nih gabung jadi satu, biar bagaimana kita tidak bisa hindari bahwa setiap kita ini punya kepentingan gitu loh ya. Nah, jadi pada waktu pembentukan Danantara saya tidak tahu, saya tidak dilibatkan, cuman pada waktu pemotongan tumpeng untuk meresmikan gedung Danantara itu saya diundang, lantas di situ dikasih speech bahwa ada Danantara didirikan ya kan, maka terima kasihlah ke Pak Ketua Dewan Pakar kepada seseorang atas idenya mendirikan Danantara. Cuma itu doang yang saya tahu. Nah, setelah itu saya tahu, saya tanya visi misinya apa. Oh, ini dengan aset 14.000 triliun kita akan menjadi sovereign wealth fund yang paling besar di dunia ya kan, Singapura kalah gitu kan ya, 900 miliar gitu kan. Saya cuma bilang, bos itu kan busuk semua itu aset. Lu mau kayak gitu lah dari mana kan gitu lah. Nah kalau lu ngomong soal Temasek gitu, yang meter itu bukan aset gitu kan. Mas gini lah, Mas meminjam duit ke bank gitu kan ya. Yang ditanya apa? Aset buat bank tier 2. Tier 1 adalah cash flow. Ya kan? Saya nggak akan ngasih kalau saya bilang, ini cash flow-nya nggak jelas bos. Emangnya gue mau dagang rumah lo? Bank bilang, walaupun ada rumah sebagai jaminan 200% coverage ratio misalnya kan gitu kan. Nah ini dari awal aja udah salah gitu loh. Dan saya mengambil konklusi bahwa Danantara ini dibentuk oleh orang-orang yang sama sekali tidak paham, tapi punya ambisi gitu loh. Terus terang aja, saya yakin banget kalau orang paham, otaknya waras, tidak akan datang dengan ide super holding. Ide yang harus dijalankanlah special purpose vehicle seperti INA. Iya. Dan berikut penasehat-penasehatnya gitu. Nah, di situ ada penasehat Erick Thohir. Dia sendiri tidak bisa mensupervisi Pertamina, gimana? Dalam 5 tahun seperti itu 1 kuadriliun, 1.000 triliun, gimana gitu? Apa yang lagi mau disupervisi? Apakah kita bisa percaya bahwa Erick Thohir akan mampu mensupervisi itu? Itu pertama. Yang kedua, bahkan disinyalir katanya bahwa dia itu terlibat kan dengan kakaknya kan? Boy. Ya. Kan katanya terlibat, beredar gitu. Nah itu kan yang harus ditegakkan gitu. Lalu jangan Erick Thohir lalu ke Jagung meeting sampai malam gitu kan. Tiba-tiba ke Jagung mengatakan tidak ada keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir gitu. Gimana belum ada penyidikan yang lain-lainnya, saksi dan sebagainya sudah disimpulkan tidak ada itu. Nah inilah yang dimaksud dengan faktor politis. Faktor politik. Kalau dia ada politik, dia bisa melakukan apa? Ada akses kekuatan politik, dia bisa melakukan apa-apa dan tidak tersentuh hukum. Dan ini yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh pasar, oleh ini. Nah, lalu kemudian itu sudah cukup, tadi sudah dijelaskan panjang lebar lah oleh Ferry. Nah, kalau kita lihat yang mengenai Danantaranya sendiri, saya lihat begini. Kita punya ekonomi ini sudah turun terus dari tahun lalu. Sudah bearish, itu bukan IHSG aja, bukan harga saham aja, tapi ekonomi kita. Bahwa ekonomi kita dipatok, ya tanda kutip, saya bilangnya dipatok, itu pertumbuhan 5% terus, saya mengindikasikan bahwa di situ ada manipulasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena tidak mungkin ekonomi itu akan bertumbuh terus rata 5%. Ada up and down lah, kan gitu kan, business cycle dan sebagainya. Ini tidak ada. Semuanya rata 5%-nya 5,01, 5,03 kan gitu kan, kecuali di 2020 dan 2021. Setelah itu dari 2015 itu semuanya sama 5%. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman.
Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.